Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi. Ya, sekarang gantian ini adalah mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Ya, meskipun ada di antara Anda yang sudah ngambil mata kuliah sebelumnya, tapi saya harus bicara sekali lagi. Secara umum, kita akan mengadakan perkuliahan ini selama gini ya, bentar ya. Saya share screen dulu biar lebih seru. Oke, bentar. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Sip. Saya asumsikan udah kelihatan. Gini, kita akan bicara tentang bagaimana SAP-nya, Satuan Ajar Perkuliahan. Bagaimana kurikulumnya. Artinya apa aja sih dipecahnya, gampangnya gitu aja. Kita akan mengadakan 7 pertemuan UTS, terus kemudian 7 pertemuan UAS. Ya. Nah, yang kita cari apa? Pengetahuan, knowledge, mentality, dan networking. 3 kita cari. Nah, apa itu yang akan kita bahas? Kurang lebih seperti ini. Kita akan bicara tentang apa itu aspek hukum dalam bisnis, filosofinya apa, kegunaannya apa, dan kita bahas tugas akhir atau paper sebelum UAS. Kita akan minggu depan kita akan ngomong tentang sistem hukum Indonesia. Apa itu? Ajas hukum itu apa? Civil law apa, common law apa, hukum komunis apa, hukum Islam apa, hukum adat apa, hukum pidana apa, hukum perdata apa, hukum tata usaha militer apa, hukum tata usaha negara apa, dan hukum militer apa. Oke. Setelah itu kita akan bicara tentang hukum perdata. Karena ini adalah bisnis, kita akan lebih banyak tentang perdata, bukan pidana. Ya, kita akan bicara tentang pokok-pokok hukum perdata apa aja. Apa aja yang sudah berubah, apa aja yang masih tetap. Lalu karena ini bisnis, kita akan bicara tentang badan hukum. Nah, kan kita mau usaha, apa sih badan hukumnya? Kita akan bicara tentang apa itu yayasan, perkumpulan, koperasi, perseroan terbatas, CV, terus kemudian perusahaan holding. Kita bahas satu-satu. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam perikatan, perjanjian. Apa itu? Bagaimana disebut perikatan? Azasnya apa saja? Syaratnya apa saja? Strukturnya seperti apa? Kalau yang disebut one prestasi itu apa? Bagaimana menghadapi one prestasi? Kita juga akan bicara tentang bagaimana menyelesaikan satu perselisihan. Lewat litigasi kah pengadilan atau non litigasi? Apa aja tuh non litigasi? Ya mulai dari mediasi sampai arbitrase. Dengan pikiran Anda akan menjadi orang besar, pengusaha besar, kita akan bicara tentang tindakan korporasi. Apa itu? Kapan dilakukan penggabungan? Kapan dilakukan pengambil alihan? Penggabungan itu merger, pengambil alihan itu adalah akuisisi. Kapan dipilotkan? Kapan dibubarkan? Kapan yang penjadwalan kembali pembayaran utang? Oke. Ya udah mau pilot, tapi supaya enggak pilot dikasih kesempatan, utangnya ditunda dulu. Rescheduling. Okay. Kita juga bicara tentang hukum tenaga kerjaan. Dulu kita bicara tentang Undang-Undang 13 tahun 2003. Terus kemudian kita punya Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang berubah? Kita akan bicara. Kita juga akan bicara tentang hukum pembiayaan. Apa itu? Kalau umpamanya beli barang atau jual barang, gimana mengatasi ketidakpercayaan? Kita pakai yang namanya letter of credit. Kita juga bicara tentang bank garansi, kita juga bicara tentang suretyship. Apa aja itu? Nanti kita bicara. Kita juga akan bicara tentang asuransi. Kita akan bicara juga tentang penjaminan. Apa itu? Apa yang disebut pihak dalam asuransi? Apa itu termin, klausul? Apa itu subrogasi? Penting. Apa bedanya asuransi dan penjaminan? Nanti kita bicara. Ramai lagi, kita akan bicara tentang HKI, atau hak atas kekayaan intelektual. Kita secara umum akan bicara tentang paten dan hak cipta. Yang lain-lainnya juga kita bahas. Ada desain industri, ada rahasia dagang, ada indikator geografi, ya macam-macam. Nanti kita bicarakan. Oke?
Terakhir menjadi menarik, kita akan bicara tentang hukum cyber. Karena mau tidak mau Anda akan melakukan hukum cyber. Ya. Aspek-aspek dari Undang-Undang ITE. Apa itu kerahasiaan data. Ya. Karena kalau sekarang, kalau kita mau melakukan perdagangan, paling banyak lewat media internet. Nah itu kita mesti tahu. Oke? Nah ini yang dimaksud adalah kita belajar aspek hukum ini supaya Anda secara umum tahu di dalam hukum itu apa aja yang akan dikerjakan, apa aja yang menjadi dasarnya, bagaimana mengerjakannya, dan yang lebih penting lagi, Anda punya logika, cara berpikir, cara membaca pengetahuan sebagaimana yang dipandang oleh ahli hukum. Ya, jadi nanti Anda tahu kalau orang ngomong, oh kalau ilmu hukum nanti ngelihatnya seperti ini. Komponennya 1, 2, 3. Kalau ada orang tanya, kok bisa gitu? Azasnya adalah begini. Wah, hebat, Pak. Harapan saya nanti orang jadi orang hebat Anda itu. Oke? Itu adalah tujuan kita. Kenapa? Karena hukum, kalau tidak ditangani cepat, nggak ngerti, begitu dia sudah membengkak gede, yang terjadi itu akumulasi. Sehingga Anda punya bisnis puluhan tahun bisa hilang dalam 1-2 minggu. Apa? Tuntutan hukum. Apa yang paling parah terutama? Hak cipta. Atau Anda melanggar paten. Waduh, ablas. Dianggap sebagai pembajakan, piracy. Wah, selesai. Ya, makanya kita perlu tahu pelan-pelan. Oke, itu maksudnya kita harus belajar. Kenapa? Karena saya sarjana hukum juga, saya master hukum, saya advokat. Yang penting itu bukan hafal ayatnya, tapi Anda tahu logikanya, cara berpikirnya seperti apa. Oke. Anda tahu bisnis proses seperti apa, maka di dalam bisnis proses Anda tahu rangkaiannya apa yang harus dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan ini resikonya apa? Apa yang bisa membuat dia berhasil, apa yang membuat dia tidak berhasil. Nah, apa yang membuat tidak berhasil ini, Anda harus bikin analisa, what if? Oh, ini kalau nggak terjadi, maka ini gagal. Nah, kalau itu gagal, if gagal, then kemudian gimana? Nah, bagaimana cara untuk memperkecil kegagalan ini? Yang nanggung siapa kalau ada kegagalan? Cara ngitungnya gimana? Terus bagaimana cara baginya? Ya, itu semua ada di logika. Bab ayat, pasal, gampang, ada Google, beres. Ya. Itu adalah hal pertama yang saya pribadi berharap Anda paham gara-gara azas aspek hukum dalam bisnis. Oke? Nah, tugasnya adalah dikumpulkan atau tepatnya dipresentasikan di pertemuan kedua sebelum UTS. Nah, karena Anda harus membuat satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, topiknya apa? Anda lihat tadi topik yang tadi itu. Topik nomor 2 sampai topik nomor 12. Anda pilih. Oke. Karena nanti akan kemungkinan overlap, tolong Anda kasih tahu ke saya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu lagi. Siapa nama tim Anda, terus topiknya apa? Ada kemungkinan saya setuju, ada kemungkinan saya geser. Enggak geser. Topik itu kebanyakan, sampai geser ke topik yang ini. Oke? Jadi itu mesti, jangan lupa ngasih tahu ke saya. Ya? Tugas akhir semester. Presentasi, bentuknya PowerPoint. Oke, aturan umumnya kayak begitu. Kita akan melakukan kuliah selama ini, defaultnya adalah online menggunakan e-learning. Ya, absen, terus tugas, UTS, UAS, segala macam ada di e-learningnya Giji. Sebenarnya e-learning menyediakan diskusi online video namanya Jitsi Meet.
Cuman karena tadi saya lihat, saya coba ruwet, ya akhirnya saya tinggal, ya. Saya akan milih pakai Zoom. Kenapa? Satu familiar, yang kedua, Zoom itu adalah bagian dari kuota gratisnya Dignas, ya. Kalau akses Zoom itu dapat kuota. Tapi kalau akses e-learning, akses Jitsi enggak dapat. Ngambil kuota. Kuota bayar maksudnya ngambil pulsa. Bukan yang gratis dari Dikbud. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktu kuliah, ya tiap hari Rebo kalau pagi yang pertama itu MSDI dulu. Ya, habis itu dia aspek hukum berikutnya. Biasanya MSDI itu kita mulai antara jam 8.30 jam 9 ya. MSDI itu ya 9.30 sampai 9.45 kelar lah. Jam 10 paling lambat kita sudah mulai lagi karena saya butuh break juga. Haus ngomong terus. Ya. Malam juga begitu. Ya paling kita mulai jam 8 lah. Tapi kalau Anda mengikuti terus juga tidak apa-apa. Oke. Biasanya saya akan menggunakan dua akun Zoom yang berbeda. Tahu kenapa? Karena nanti saya rekam dan nanti saya akan upload untuk jadi bahan Anda review di hari-hari berikutnya. Ada kemungkinan kita akan melakukan kuliah offline. Kapan? Tergantung dari izin Pemkot Depok dalam hal ini dan bagaimana arahan dari pimpinan akademik. Ya, yang lain-lainnya normal saja. Oke, untuk diskusi kita akan buka ada di e-learning dan yang kedua ada di WA group. WA-nya apa? Sampai Anda yang bikin WA-nya. Saya diundang, ya. Kenapa kita diskusi di WA paling enak? WA itu langsung kelihatan ada yang nanya. Oh, ini nanya. Kalau ada satu nanya, saya jawab. Yang lainnya itu bisa langsung dengar. Jadi itu yang kita sebut sebagai knowledge sharing. Kalau Anda nanya satu-satu, capek saya jawab. Ya. Pertanyaannya kadang-kadang sama. Ya. Enak kan begitu. Satu nanya saya jawab, ada yang nimpalin lagi. Harapannya diskusinya menjadi semakin meruncing, menajam. Oke? Kurang lebihnya seperti itu, materinya ada. Moga-moga nanti kalau sempat saya sudah upload Zoom ini, rekamannya. Oke? Sampai berjumpa di forum diskusi atau minggu depan. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.